Makanya kalau ada masalah, jangan pernah kita datang ke orang sembarangan. Sekalipun teman baik kita, dia punya mulut. Manusia itu berubah-ubah. Lebih baik hamba-hamba Tuhan yang bisa dipercaya kalau punya masalah. Tapi yang lebih baik lagi kita datang sama Tuhan. Kita berdoa datang sama Tuhan. Berdoa sendiri. Sampaikan. Berarti itu kesaksian kan? Panggil nama Tuhan. Dia ada di mana-mana. Berdoa setiap hari supaya ketika kau panggil Tuhan datang. Nah kalau seminggu sekali cuma berdoa, baca firman, ya sekali seminggu, gak akan pernah. Karena keintiman kita dengan Tuhan itu yang kita butuhkan. Keintiman kita dengan Tuhan itu, hubungan kita dengan Tuhan harus diperbaiki. Saya bukan pendeta, tapi semua hamba Tuhan. Benar? Amin? Amin. Karena saya hamba Tuhan, semua hamba Tuhan. Tapi kalau kita sudah diberi Tuhan, ya, dibukakan Tuhan, kita tahu kebenaran firman, tidak cuma sampai di kita, harus disaksikan semua dan harus diberitakan. Seperti ayat firman tadi, gak cuma harus sekolah pendeta, gak cuma pendeta banyak, yang kacau juga banyak yang kacau. Tapi mau saya katakan, harus benar-benar kita mengikut Tuhan. Gak ada lagi istilah, ya kalau tiap hari lifestyle lagu, kita nongkrong, boleh gak ada masalah, kamu minum kopi atau apalah kegiatan. Tapi lebih baik untuk persekutuan doa lah. Lebih baik kamu datang ke gereja ya. Karena kehidupan kita tidak cukup dalam satu kali seminggu kita dengarkan firman Tuhan. Mungkin kita baca firman Tuhan, tapi kita kurang mengerti. Makanya kalau kita datang ke persekutuan, ya kalau ke sel-sel, komsel, atau kalau istilah kita WBI ya, Wanita Betel atau KUL, itu yang bagus. Karena di situ akan Tuhan bukakan. Karena seminggu ke depan kita jalan, kita nggak tahu. Satu langkah kaki ke depan kita nggak tahu. Kita nggak tahu apa rencana Tuhan nanti ke kita nggak tahu. Makanya kita minta penyertaan Tuhan. Kita minta Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Gak bisa lagi main-main kita. Sekalipun masih muda, apalagi kalau masih muda. Kalau udah dipakai Tuhan, dahsyat, mantap. Tapi kalau kita, ya seperti saya bilang, hanya masih main serius, ya, gak bakal. Kamu mau minta janji Tuhan? Ya, saya yakin. Makanya kadang banyak orang ya berulang, saya udah ke gereja. Kadang yang rajin ke gereja aja, ya. Ini hanya boleh saya bilang hanya ritual dia ke gereja doang, tidak sungguh-sungguh. Tidak akan digenapi Tuhan. Karena Tuhan tahu ketika kita rindu dengan Tuhan setiap hari, rindu baca firman. Bahkan kalau saya mau sampaikan, kalau setiap hari punya waktu, bisa membuat firman Tuhan. Renungan itu kemudian kita share. Itu memberkati orang-orang yang baca. Tapi yang rajin baca, kalau yang rajin nonton, ya buka aja di TikTok, buka di mana. Banyak kok semua tentang kitab-kitab suci. Jadi kitab-kitab para nabi, buka kitab para nabi. Kisah para nabi itu terbuka semua. Kalau malas kita membaca, kita buka, kemudian kita pegang Alkitab. Kemudian kita baca dulu, baru kita lihat isinya sama nggak? Banyak juga di kita tidak sama, ya kan? Nah itu yang harus kita ikuti. Kalau nggak sempat, terus kita ikut KUL atau ikut WBI atau ikut anak muda, youth atau bagaimana? Saya nggak tahu di sini mungkin masih ini ya doa bareng ya Pak pasti ya. Nah, ibadah KUL ikutin, ya hari Jumat biasanya. Sabtu boleh, ada WBI biasa hari Rabu. Nah, dan itu yang harus kita ikuti supaya kuat. Nah, penyertaan Tuhan yang bagaimana? Contoh di Alkitab. Ada yang sudah tahu kisah Sadrak Mesak Abednego? Tahu lah ya, apalagi sekolah kita pasti tahu lah, ya kan? Tapi kita perlu tahu bagaimana kisah Sadrak Mesak Abednego itu. Kalau kalian baca Daniel 1 sampai 3 itu semua ada. Ya, Daniel 1 sampai 3. Ini ceritanya tentang Sadrak Mesak Abednego, di mana Raja Nebukadnezar, singkat saya buat, Raja Nebukadnezar mendirikan namanya patung. Nah, gembala yang ini patung.
Patung apa? Patung emas kan?